Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Widi selaku dosen mata kuliah Bahasa Inggris di STEM Syuhada Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi dengan judul Konsep Dasar Berbahasa Inggris yang diberikan kepada kami dari mata kuliah Bahasa Inggris. Presentasi ini disusun yang pertama Dwi Jayanto, NIM 21612001. Yang kedua Mas Budi Purnomo, NIM 21612019. Pada pembahasan kali ini, kami diberikan tugas 3 konsep dasar berbahasa Inggris. Yang pertama adalah kosakata dan tense, yang kedua dasar membaca, yang ketiga penggunaan kamus. Baik, untuk yang pertama yaitu kosakata. Makna kosakata atau vocabulary yakni the body of word used in particular language, yang artinya himpunan kata yang dimiliki seorang atau pada suatu bahasa. Himpunan kata-kata itulah yang akan digunakan untuk menyusun suatu kalimat yang baru. Kadang-kadang kosakata memerlukan penjelas agar lebih mudah untuk dipahami. Sebagai contoh, adzan yakni panggilan yang diperuntukkan untuk memanggil kaum muslimin untuk sholat. Ada barzah, Rise University, atau giveaway. I think that is given free. Sesuatu yang diberikan secara gratis. Kemudian, strategi dasar kosakata. Kami sebutkan ada 4. Yang pertama, banyak membaca tulisan yang berbahasa Inggris. Kemudian yang kedua, sering mendengar percakapan yang berbahasa Inggris. Sering mendengar percakapan yang berbahasa Inggris. Yang ketiga, membaca kamus. Yang keempat, menghafal kata atau kalimat yang biasa digunakan pada percakapan. Kemudian poin yang kedua, yaitu tense. Makna tense adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu. Pada dasarnya, tenses ada 3 jenis. Kita ulangi, pada dasarnya tenses ada 3 jenis. Yang pertama, present tense, yaitu kata kerja yang menunjukkan kejadian pada waktu sekarang. Rumusnya subjek, verb, atau kata kerja plus ing plus object. Kami beri 2 contoh pada jenis ini, jenis present tense. Yang pertama, the class begins at 7. Kelas dimulai pukul 7. Atau yang kedua, he is working in Jakarta. Dia bekerja di Jakarta. Kemudian jenis tense yang kedua yaitu past tense, yaitu kata kerja yang menunjukkan kejadian pada waktu lampau. Rumusnya subjek, verb to, atau kalimat atau kata kerja bentuk yang kedua plus objek. Contohnya, they went to Semarang yesterday. Mereka pergi ke Semarang kemarin. Atau yang kedua, he arrived in Jogja last month. Dia tiba di Jogja bulan lalu. Kemudian jenis yang terakhir yaitu future tense, yaitu kata kerja yang menunjukkan kejadian pada waktu yang akan datang. Future tense yaitu kata kerja yang menunjukkan kejadian pada waktu yang akan datang. Contoh kalimatnya, I will go to Semarang tomorrow. Aku akan pergi ke Semarang besok. Atau he will eat this afternoon. Dia akan makan siang nanti. Demikian untuk bagian yang pertama.
Pada bagian yang kedua ini, kami akan menyampaikan poin yang kedua dari tugas kami, yaitu strategi dasar membaca. Ini kami sebutkan beberapa poin sebagai dasar untuk membaca dalam bahasa Inggris. Yang pertama, yaitu ketahui bunyi serta suara suatu kata dalam bahasa Inggris. Penjelasannya di sini, belajarlah untuk mengenali semua suara yang digunakan dalam bahasa Inggris dan gunakan sumber belajar dari pembicara asli bahasa Inggris. Gunakan sumber belajar dari pembicara asli bahasa Inggris. Misalnya dengan menggunakan kamus-kamus Inggris yang memiliki simbol-simbol tertentu yang menunjukkan adanya perbedaan bunyi pada sebuah kalimat. Kemudian yang kedua dari strategi dasar berbahasa Inggris, yang kedua adalah melatih pelafalan atau pengucapan dasar, yakni melatih pengucapan kata-kata dasar yang berhubungan dengan angka, huruf, kalimat sapaan, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, perhatikan penekanan dan intonasi. Kata-kata dalam bahasa Inggris juga memiliki penekanan dan intonasi tersendiri. Maka perlu diperhatikan ketika mengucapkan suatu kata dari pembicara asli bahasa Inggris. Ini juga poin yang perlu kita perhatikan ketika kita akan memulai belajar bahasa Inggris. Kemudian poin yang keempat, maaf ini ada kesalahan penomoran. Perhatikan posisi lidah. Pengucapan lidah L, lidah harus menyentuh bagian belakang gigi dan langit-langit gusi. Kamu bisa coba berlatih ketika mengucapkan kata light beberapa kali. Light, light. Pengucapan R, pengucapannya adalah R. Lidah berada di tengah mulut dan tidak menyentuh bagian atas mulut. Cobalah mengucapkan kata like. Like beberapa kali. Like, like. Kemudian, pengucapan the. Pastikan lidah keluar sedikit dan terdorong di antara gigi atas dan bawah. Kamu bisa coba ucapkan things beberapa kali untuk berlatih. Things, things. Baik, untuk selanjutnya, poin yang ketiga dari pembahasan kita yaitu konsep dasar berbahasa Inggris, yaitu penggunaan kamus. Yang pertama, pilih dan milikilah kamus bahasa Inggris sesuai dengan kebutuhan Anda. Contoh, jika Anda pelajar dan ingin kamus yang sederhana dan bisa dibawa kemana-mana, maka kamus saku menjadi pilihan. Kamus saku ya, jadi bukan kamus yang besar. Kamus saku. Kemudian yang kedua, pilih dan milikilah kamus yang berkualitas baik. Sekali lagi, pilih dan milikilah kamus yang berkualitas baik. Pastikan Anda tidak termakan tulisan ini di cover kamus yang Anda beli ketika bertuliskan kamus terlengkap. Dan biasa ya ini, kalau kita perhatikan pasti banyak tulisan-tulisan, judul-judul yang seperti ini. Atau yang semisalnya ya. Namun, pilihlah kamus dari penerbit yang terpercaya. Pilihlah kamus dari penerbit yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, pelajarilah cara mencari kata dalam kamus tersebut. Hal sederhana seperti bagaimana mencari sebuah kata sangatlah penting. Satu hal sederhana yang harus kita kuasai adalah semua kata dan huruf dalam kamus diurutkan sesuai abjad.
Di biasanya yang paling depan itu huruf A, nanti sampai huruf yang terakhir, A, B, C, sampai yang terakhir. Berlatihlah mencari kata dalam kamus sesering mungkin. Kemudian yang keempat, ini juga hal yang mendasar sekali ketika kita memulai belajar bahasa Inggris. Tidak menghafal semua kata dalam kamus. Cara paling efektif menambah perbendaharaan kata adalah dengan banyak membaca, bukan dengan menghafalkan isi kamus. Kita ulangi, cara paling efektif menambah perbendaharaan kata adalah dengan banyak membaca, bukan dengan menghafal isi kamus. Gunakan kamus sesuai dengan kebutuhan Anda saja. Demikian pemaparan dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.